aksen Jawanya hilang-hilangan. Satu kata buat film ini mengecewakan. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang udah nonton channel YouTube aku lagi, thank you so much. Dan buat yang baru bergabung, annyeonghaseyo. Hai, I'm Mr. Kim. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang berbagai hal menarik seputar KKN Desa Penari. Mulai dari yang kesurupan sampai ada berbagai review yang mana mereka itu seolah-olah nggak puas dengan film tersebut. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk topik pertama dari KKN Desa Penari adalah yaitu tentang para penonton yang kesurupan massal saat menonton bagaimana film tersebut di bioskop. Nah, sejumlah penonton di Ternate, Maluku Utara kesurupan saat sedang menonton film KKN di Desa Penari di bioskop XX1 Jatilan Mall pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 malam. Dikatakan HK bahwa salah satu penonton, kejadian sekitar pukul 19.30, saat itu salah satu penonton yang masih usia remaja tiba-tiba kesurupan. Nah, untuk HK kepada Expose News ID mengatakan, yang bikin saya kaget gak lama setelah dia kesurupan malah jadi banyak yang kesurupan gitu. Sejumlah pihak pun berusaha untuk menyadarkan para penonton yang kesurupan itu. Upaya ini juga dilakukan sampai di depan pintu masuk teater bioskop tersebut. Dia panggil orang apa tuh? Dia pernah nonton lagi, masukkan lagi 2 kali. Mana pesanggal? Dia pertama mana nih? Dia pertama mana? Dia tiba-tiba ada datang pegang ini. Tiba-tiba dia datang pegang ini, pas itu pegang. Baca bismillah, aku tiba-tiba dia minta masuk. Masuk berdua. Wah, kok bisa kesurupan gitu ya guys? Ada yang bisa menjelaskan fenomena yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Berbicara tentang kesurupan massal, hal itu juga pernah aku lihat di sekolah aku waktu dulu. Ada satu kesurupan, yang lain ikut juga. Enggak tahu sih, itu emang benar-benar kesurupan atau bagaimana, I don't know. Dan apakah ada dari kalian yang sudah pernah kesurupan? Mungkin bisa bagi-bagi cerita lah ya sama kita gitu. Pas kesurupan itu apa sih yang kamu rasakan? Jujur aku pengen banget tahu tentang hal tersebut. Dan guys, sosok yang menarik dan juga menjadi pusat perhatian dari KKN Desa Penari adalah sosok Badara Wuhi. Dalam film KKN Desa Penari sendiri, Badara Wuhi diperankan oleh aktris cantik yakni Aulia Sarah. Dan menyadur berbagai sumber, disebut-sebutkan bahwa Badara Wuhi adalah sosok siluman yang sangat cantik dan digambarkan sebagai seorang penari bertubuh ular dengan ciri khas ada selendang. Namun pertanyaannya adalah apakah sosok ini benar-benar ada dan nyata ataupun hanya karangan belaka? Menurut Om Hao dari cerita Tanah Jawa mengatakan bahwa kisah Desa Penari adalah benar adanya, namun hanya bisa dilihat secara goib. Adapun untuk Om Hao mengatakan ini sebenarnya ceritanya apa adanya sih, bener, nyata. Cuma secara packaging, pengemasannya itu kan untuk cerita, ya pakai ditambahin fiksi karena berkaitan dengan penyajian. Ia juga mengatakan pernah berkunjung dan melihat sendiri ke desa tersebut. Menurutnya para penarinya cantik-cantik namun tubuhnya ular, bukan manusia. Jadi jangan sampai kalian itu terpikat ya. Tapi yang namanya manusia kalau udah lihat yang cantik-cantik, lupa serius. Apalagi kalau udah dikedipin satu kali aja, langsung kelepak-kelepak deh serius. Om Hao juga menyebutkan bahwa Badara Wuhi ini nggak sendirian, melainkan itu juga punya 2 teman wanita yang juga menjadi tokoh utama dari kisah KKN Desa Penari. Sementara menurut cerita mistis yang viral pada tahun 2019, Badara Wuhi dikisahkan sebagai ratu penguasa dan salah satu pemilik sinden atau tempat mandi para penari di hutan. Selain sebagai ratu dan juga pemilik sinden, Badara Wuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Sesungguhnya tempat yang dikunjungi oleh Bima dan Ayu dalam kisah KKN Desa Penari adalah lokasi keramat yang tak boleh dimasuki oleh manusia. Namun Bima dan Ayu diceritakan bercinta di sana hingga Badara Wuhi marah dan akhirnya mengutuk mereka. Ayu dikutuk menjadi seorang penari dan menggantikan posisinya Badara Wuhi. Sementara Bima harus mengawini Badara Wuhi dan kemudian melahirkan ribuan anak yang berwujud ular.
Di sisi lain, untuk lokasi desa ini juga dirahasiakan dan hanya disebutkan sebagai desa penari saja. Banyak yang menebak bahwa desa ini terletak di Banyuwangi dikarenakan penulis menyebut lokasinya sebagai desa B. Om Hao juga bahkan menggambarkan lokasinya dengan jelas. Lokasinya itu di Jawa Timur, bagian timur sekali, timur tanah Jawa dan juga tidak jauh dari gunung yang jadi destinasi kalau mau melihat Blue Fire. Di situ ada banyak hutan. Dan sebenarnya kalau mau datang ke tempat angker dan juga yang keramat itu harus ada etika loh. Ada yang tidak berkenan dan juga sosok ini memantau. Sehingga harus menebus apa yang sudah kamu perbuat. Yang satu jadi penari, yang satu jadi suami sosok siluman. Serem ya. Dan jika berbicara mengenai film, KKN Desa Penari ada hal yang lebih menarik sebenarnya untuk kita bahas ya, yakni tentang review. Yang mana seperti yang aku baca-baca reviewnya ada dari mereka yang merasa kurang puas. Jujur aku sendiri belum nonton, kenapa? Karena aku itu berada di desa guys ya. Di desa itu nggak ada bioskop. Jadi kalau kamu mau nonton bioskop, itu harus pergi ke kota dulu. Dan kalau kita mau pergi ke kota di sini tuh harus nyebrang, naik kapal dulu. Dan langsung saja kita lihat bagaimana review-review dari orang. Kita mengiri dulu ya, karena kita juga belum nonton. Nah untuk review yang pertama, kita akan melihat dulu bagaimana review dari Kak Nancy Judge. Oke, KKN Desa Penari, watch out for spoilers, but here's what I think. Plot-wise, I feel like I've seen the exact movie. Mungkin dikarenakan 11 halaman rangkuman ya di videonya sebelumnya. It's practically the whole thing. Gak ngerti juga kenapa video kita cuma 35 menit, hahaha. Mungkin bedanya kita itu ngebaca scene media guyur rambutnya 3 juta kali ya pas mandi. How the movie is shot is pretty tough. Lokasi, sinematografi, dan juga grading filmnya cantik. Sejalan kok sama yang ada di bayangan aku pas baca ceritanya. Acting wise, I must warn you, I'm biased, but I think Kak Adinda Thomas did a good job. Others are okay too, but my cousin and I did notice with some of the actor, aksen Jawanya hilang-hilangan. Kayak dalam 2 kalimat bisa yang satu medok, tiba-tiba yang satu clean. Is it just us? Kalau ada yang bilang dialognya kadang gak nyaman, kayaknya emang gitu in real life ya. Soalnya campuran Jawa Indo. The comedic timing, I guess it depends where you are. Aku sendiri nggak terlalu banyak ketawa, just not my type of jokes. Tapi di teaterku kemarin, it seems like they work, banyak yang terhibur dan juga ketawa. And I personally prefer comedic touch in horror films. The horror, yeah, it was alright, nice scoring, but I could count down the jump scare. Mungkin saking banyaknya edit video horror, I have acquired skill di mana aku tahu dari soundnya kapan jump scare akan muncul, jadi jarang kaget gitu. Dan aku juga suka sama hantu-hantunya. But what's up with make up warga jin yang nari di akhir film? That was so bad, padahal make up penarinya udah cantik. Scene Bah Sirius Black tiba-tiba dramatic entrance jadi Blackie like. This was the funniest part of the movie for me, along with Nur face while dancing. But overall, it's worth to watch, apalagi buat kalian yang emang enjoy treat atau video-videonya yang 2 tahun lalu. I'd give it 7. Oke, untuk Nancy Judge sudah memberikan review ataupun skor 7 kepada film KKN Desa Penari. Dan coba kita lihat bagaimana review dari Fans Film Box Office. Ini adalah review yang terakhir ya, kita baca untuk hari ini. Review by admin LDK. Setelah kurang lebih 2 tahun terlunta-lunta nggak jelas, akhirnya film dengan tim produksi paling sabar mungkin akhirnya dirilis di bioskop. Satu kata buat film ini, mengecewakan. Film dengan promo terlama mengambil tema film dari sebuah kisah cerita viral yang menarik, tapi justru hanya terkesan aji mumpung, yang penting cuan, dan akhirnya ekspektasi tinggi penonton akan sebuah film dengan storytelling yang berkelas dan akurat, serta aura mencekam dan horor sirna sudah. Sedari awal sebenarnya sudah agak was-was ya dengan cerita film ini. Plotnya agak ambaradul, belum matang tapi udah dilempar ke publik. Akhirnya cerita terkesan kayak fast food gitu. Banyak hal yang terkesan agak nyeleneh. Ada beberapa adegan yang juga dipaksakan. Lah kok gini gitu. Dan hal-hal aneh lainnya. Penyampaian cerita di film ini juga jujur sangat lemah dan kurang memiliki tensi serta terlalu mengandalkan efek jump scare. Jadi nggak heran suara tikus berdecit pun bakal bikin jantungan ya, karena sound efeknya yang lebay. Padahal ya yang menjadi daya tarik film KKN itu adalah orang-orang yang penasaran gitu, gimana sih ceritanya gitu, gimana sih sang kreator film akan menangkap sebuah tulisan yang sempat viral di Twitter akan KKN di Desa Penari ke sebuah film dengan gaya setidaknya sama mencekam dengan kisah aslinya. Tapi justru yang didapat hanya jump scare demi jump scare murahan. Sosok hantunya juga kelihatan agak kurang serem ya. Terlalu banyak lapisan efek untuk memoles penampilan beberapa hantu. Visualnya juga kurang mistis. Mungkin yang menjadi andalan yaitu set lokasi yang dibuat begitu apik dan juga memang kesan akan desa yang angker sangat terasa.
Yang jadi question, budget film ini yang dipakai konon katanya sangat fantastis itu dipakai di bagian mana aja ya? Selain storytellingnya yang lemah dan juga terlalu biasa, pemilihan cast yang kurang populer juga sangat berdampak. Beberapa karakter tampil sangat amatiran dalam mendalami perannya. Chemistry hampir nggak ada. Dialog-dialog juga kayak main hafal-hafalan gitu, tanpa mengutamakan yang namanya expression. Apalagi si Ayu, perannya kalau nggak teriak ya nangis. Paling lucu ekspresi pas Ayu nari, bukan serem malah jadi lucu. Sebenarnya kalau mau serius, film KKN ini sebenarnya bisa menjadi 11-12 ceritanya sama film Perempuan Tanah Jahanam yang Joko Anwar. Kisahnya unsur mistis di desa hingga kejadian-kejadian janggal di desa, tapi bedanya Joko itu menggarap dengan mengutamakan storytelling dan juga unsur mencekam yang luar biasa. Tapi di KKN justru semua serba-serbi pengen instan, memanfaatkan cerita viral, terus jadilah cerita apa adanya. Alright, itu adalah review dari someone mengenai film dari KKN Desa Penari. Dan bagi kalian yang sudah nonton bagaimana film KKN Desa Penari, tolong dong berikan review kalian. Review seyuyur-yuyurnya, karena aku juga pengen tahu, oke? Di sisi lain, untuk film KKN Desa Penari mencatat rekor baru penonton film di tanah air. Setelah 9 hari penayangan, film yang disutradari oleh Awi Suryadi ini telah ditonton oleh 3.013.079 penonton di bioskop. Jumlah penonton ini juga diumumkan melalui akun resmi Instagram dari studio MD Pictures pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Pada keterangan resmi MD Pictures melalui Instagramnya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang udah rela antre atau tiket war untuk nonton di bioskop. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sokim pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi. Nanti koreksi di kolom komentar. See you next time. Goodbye.